Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Rekan-rekan customer AKS Semakom, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan fitur-fitur AKS versi 21.0 yang kami rilis pada bulan Februari 2021. Tentunya untuk penjelasan detailnya nanti akan kami buat tutorial tersendiri. Nah, adapun fitur pada AKS ini, bahwa pada AKS ini ada beberapa level user, yaitu ada level admin, level teller, kemudian ada bendahara, ada supervisor atau monitoring dari kepala sekolah, dan juga ada siswa. Ini masing-masing bisa login. Nah, untuk yang bisa mengakses semua menu adalah level admin. Nah, untuk semua level-level user ini juga direkam oleh admin nantinya. Nah, saya coba login admin, klik dengan menu ini, login. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada pada aplikasi AKS level admin, yang semua menu bisa dilihat atau bisa dioperasikan. Namun untuk menu bendahara dia ada pada menu yang lain, dia tidak di sini. Adapun fitur-fitur ini diantaranya pada dashboard sudah kami lengkapi dengan informasi yang cukup lengkap. Ini ada monitoring penerimaan hari perkenaan, kemudian juga kami tampilkan monitoring jumlah siswa, baik yang secara keseluruhan maupun juga ada siswa yang non-aktif, kemudian juga total tanggungan tiap-tiap jenjang, dan juga total terbayar, sehingga bisa kita monitor berapa persen realisasi dari pembayaran yang masuk ke sekolah. Dan kami juga buatkan grafik untuk tiap bulannya berapa yang masuk, dan juga grafik tiap bulan naik turunnya penerimaan dari pembayaran siswa. Dan juga ada grafik yang sifatnya harian dalam satu bulan, ini bisa dipilih. Misalnya November, bisa dilihat grafiknya. Kemudian juga untuk monitoring penerimaan hari berkenaan, ini berdasarkan jenis pembayaran, juga bisa dimonitor bahwa pembayaran ini sekian, pembayaran yang itu sekian. Dan juga bisa dimonitor juga berdasarkan penerimanya. Kalau ini berdasarkan jenis pembayarannya, kalau yang bagian kanan ini adalah jenis penerimanya. Nah, adapun yang di bawahnya adalah per metode pembayaran, apakah dia tunai atau bank, juga bisa dimonitor yang tunai berapa, yang bank berapa. Nah, kemudian untuk rincian transaksinya juga bisa dilihat dari transaksi penerimaan hari ini bisa dilihat dengan klik tanda plus. Nah, ini rinciannya bisa dilihat. Kemudian pada bagian paling bawah adalah rekapitulasi total selama 1 tahun. Jadi per jenjang, per jenis pembayaran bisa dimonitor. Ini T adalah tanggungan, B adalah terbayar, kemudian K adalah kekurangan, sedangkan persentase adalah persentase pembayaran yang masuk ke sekolah, sehingga bisa kita lihat pada jumlah total di bawah. Paling bawah adalah untuk tiap jenjangnya berapa persen yang masuk, dan totalnya juga berapa persen. Nah, kemudian untuk fitur pada AKS versi ini juga sudah menggunakan koneksi dengan PDO, yang sebelumnya masih menggunakan MySQL. Ini diharapkan bisa lebih meningkatkan kualitas security, dan juga tentunya dengan aplikasi dengan koneksi PDO ini sudah bisa support dengan versi PHP yang terbaru ataupun SAM yang terbaru. Ini juga kami sematkan juga fitur yang cukup signifikan, yaitu dengan pengelolaan database, di mana pada versi sebelumnya tidak terdapat pengelolaan database. Nah, dengan fitur ini kita bisa membuat
database tahun berapapun yang kita butuhkan. Jadi ini menjadi unlimited database. Ini misalnya ini yang sudah terbentuk sampai tahun 4950. Nah, ini bisa kita tambah lagi jadi 50, 51. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini juga dalam fitur ini juga akan ada fitur tambahan yang cukup signifikan juga untuk pengamanan data, yang ini merupakan file backup dari aplikasi pada tahun pelajaran berjalan. Nah, ini terbentuk ketika kita keluar aplikasi melalui menu logout ataupun sign out. Ini akan otomatis terbentuk dan kita juga bisa download. Nah, ini untuk pengamanan data apabila terjadi kerusakan pada aplikasi ataupun pada database, kita kalau memiliki ini kita aman, kita bisa reinstall, kemudian kita restore kembali databasenya. Nah, ini ada setting lembaga, ini tampilannya untuk setting lembaga, dan ini pada versi ini juga ada tambahan setting auto reply SMS gateway, di mana pada versi ini sudah kami sematkan fitur untuk meminta informasi tanggungan dengan cara mengirimkan SMS ke nomor tertentu, yaitu nomor yang digunakan untuk SMS gateway dengan mengetik info spasi NIS, kemudian dikirimkan ke nomor SMS yang digunakan untuk SMS gateway oleh sekolah. Maka sistem ini apabila sudah diaktifkan dan juga modemnya di sini sudah di set pengaturannya, maka aplikasi ketika dibuka dia akan bisa memberikan jawaban informasi tanggungan secara otomatis. Untuk pengaturan kelas masih seperti yang versi sebelumnya, nama pembayaran juga seperti biasa, kemudian siswa dan tanggungan juga masih sama, dan bisa menambah secara manual siswa maupun dengan cara upload Excel. Jadi kita tidak perlu sulit satu persatu menginput data siswa, kita bisa upload Excel dengan mengisi format. Ini nanti ada formatnya yang bisa diisi, kemudian kita upload, sehingga kita bisa memperbaiki data secara kolektif secara seluruh siswa dengan cara mengeditnya di Excel terlebih dahulu, baru kita upload ke aplikasi. Kemudian user pengelola di sini sudah menjadi satu kesatuan ya, antara user untuk admin, user untuk teller, user untuk supervisor atau kepala, dan juga user untuk bendahara sudah menjadi satu di sini pada fitur atau pada menu user pengelola. Jadi untuk yang bendahara juga harus direkam di login admin ini. Kemudian ada juga user siswa, ini dibutuhkan ketika kita mengonlinekan aplikasi sehingga nanti siswa bisa melihat data keuangan sekolah. Itu ketika pada dashboard ada menu siswa. Nah, ini kita buatkan user lewat pengaturan user siswa ini. Nah, ini kita bisa tambah secara satu persatu, kita pilih siswanya, cari siswanya, ataupun bisa kita tambah secara kolektif atau multi per kelas. Misalnya kelas apa yang akan kita pilih, yang akan kita buatkan user, kita proses. Nanti untuk caranya akan kami jelaskan satu persatu. Kemudian juga ada fitur email notifikasi. Ketika kita setting di sini email notifikasi dan kita aktifkan pada pengaturan lembaga, maka ketika kita merekam pembayaran, ini juga akan bisa terkirim melalui atau kepada email yang didaftarkan pada pengaturan siswa. Jadi di sini ada pengaturan siswa, di sini juga bisa diisikan alamat email. Nah, di sini ini harapannya ketika kita memanfaatkan atau mengaktifkan fitur email notifikasi, pembayaran yang kita rekam akan terkirim ke email yang direkam pada data siswa. Kemudian untuk SMS gateway,
kita bisa manfaatkan, yaitu apabila kita aktifkan fitur ini, kita setting nantinya, nanti ada panduannya, kita bisa mengirimkan SMS secara otomatis ketika kita menyimpan transaksi. Jadi ketika misalnya kita merekam di sini, rekam transaksi, nah ini ketika SMS notifikasi atau SMS gateway kita aktifkan, dan tentunya dengan bantuan modem dan juga GSM, maka akan ke SMS. Ini nomornya bisa dimonitor. Jadi ketika kita merekam transaksi di sini, kemudian kita simpan, cetak, maka siswa atau orang tua siswa akan ke SMS bahwa transaksi ini sudah diterima atau telah direkam pada aplikasi atau diterima oleh teller. Kemudian SMS Gateway API ini bekerja sama dengan Zenziva, hampir sama dengan SMS Gateway, tapi ini diperuntukkan secara online. Ini rekam transaksi. Fitur yang selanjutnya rekam transaksi kita juga mudah untuk pencarian siswa, tidak perlu terlalu lama karena kita bisa cari di sini misalnya Ahmad siapa, bisa cari untuk proses yang cukup cepat. Nah, adapun report daftar transaksi, ini daftar transaksi dulu. Ini juga ada fitur yang cukup signifikan kami tambahkan, yaitu dengan monitor siapa yang merekam transaksi ini, kapan, dan dari komputer mana. Yaitu dengan kita coba arahkan ke ini nama. Nah, di sini akan keluar waktu rekam, ini waktu rekam dan juga IP komputer, kemudian sistem yang digunakan untuk merekam, dan juga siapa yang login atau yang menerima pembayaran ini. Kemudian untuk report juga kami sematkan dengan perbaikan-perbaikan yang tentunya untuk kemudahan, kebaikan, dan kenyamanan dalam menyusun atau membuat laporan keuangan. Misalnya ada transaksi, laporan transaksi adalah laporan penerimaan pada periode tertentu. Jadi ini kita bisa arahkan, kita mau buat mingguan, bulanan, harian, ataupun tahunan, kita bisa arahkan. Misalnya kita ingin membuat laporan transaksi dari 1 Januari misalnya, kita filter. Nah, maka di sini akan tampil berapa penerimaan dari periode tersebut dan juga rinciannya. Dan ini juga bisa kita cetak, bisa PDF kan, misalnya kita PDF kan. Nah, ini PDF-nya, kita juga bisa masuk download ke Excel. Nah, di samping laporan transaksi juga ada laporan rekapitulasi. Nah, ini juga kami buat ada 4 model rekapitulasi yang bisa kita pilih atau bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan misalnya untuk model 1, ini adalah model yang paling sederhana, yaitu dengan menampilkan siswa, kemudian jumlah tanggungan, jumlah terbayar, dan kekurangannya. Ini juga bisa kita PDF kan. Nah, ini juga bisa kita filter berdasarkan jenis pembayaran. Kalau ini semua jenis. Nah, kita misalnya ingin mengetahui hanya jenis tertentu. Nah, kita bisa pilih, kemudian kita filter. Misalnya ini hanya SPI saja. Nah, kita filter. Atau juga bisa kita filter per kelas aja yang kita inginkan. Misalnya 8A. Nah, ini, maka hanya yang kita filter yang tampil. Ini laporan model yang pertama. Kemudian ada model yang kedua. Ini adalah hampir sama seperti yang model 1, hanya saja di sini ditampilkan seluruh jenis pembayaran. Jadi si anak ini akan dirinci seluruh jenis pembayarannya. Ini untuk filter-filter juga sama. Kemudian rekapitulasi jenis 3 ini lebih rinci lagi karena merinci per tahap atau per bulan. Jadi untuk pembayaran jenis tertentu, dia akan pembayaran yang tahap pertama berapa, tahap kedua berapa, sampai seterusnya.
Dan apabila jenis pembayarannya adalah bulan, maka ini juga akan berbunyi bulan Juli, Agustus, September, dan seterusnya. Adapun model yang keempat, ini rincian seperti model 3 dan model 2. Jadi kalau model 3 itu per tahap atau per bulan, ini juga per bulan atau per tahap dan meliputi seluruh jenis pembayaran. Di samping itu ada juga report atau laporan per siswa. Apabila ada siswa yang menginginkan informasi tanggungannya, maka bisa kita cetakkan atau bisa kita cari di menu laporan siswa. Kita cari siswa misalnya yang kita butuhkan. Nah, di sini reportnya. Nah, ini rincian dari pembayaran siswa, dari tanggungan, terus rincian pembayaran dan total pembayaran. Nah, kemudian untuk menu yang juga cukup signifikan, di sini ada menu utility. Di sini ada download upload transaksi. Ini bisa kita download transaksi ke dalam Excel. Dan juga bisa kita upload apabila dalam keadaan terpaksa, misalnya tahun-tahun yang telah lampau, tahun-tahun yang telah lewat ingin kita masukkan ke aplikasi, kita bisa akomodir melalui Excel ini. Dan juga ada sistem backup restore yang juga sangat penting untuk menunjang keamanan database. Kita bisa backup kapanpun kita inginkan, bisa harian, mingguan, atau kapanpun kita bisa lakukan backup untuk antisipasi apabila terjadi masalah dengan server, dengan database. Maka apabila kita punya backup, kita bisa restore dengan cara reinstall dan restore ulang data kita, sehingga kita bisa kembali datanya sebagaimana yang kita backup. Nah, meskipun ini ada menu backup restore secara manual, namun sistem juga apabila kita keluar melalui tombol logout atau sign out, maka sistem akan otomatis melakukan backup database bagaimana tadi pada menu database ini tersimpan. Nah, kemudian pada menu utility juga ada fitur update aplikasi. Nah, di sini apabila kami melakukan update, maka dari menu inilah Bapak Ibu pengguna atau user bisa melakukan update secara otomatis dengan menghubungkan server ke internet. Ini akan terhubung ke server kami ketika klik update dan ketika kami melakukan update. Ini syaratnya harus terhubung dengan internet. Ini karena tidak ada internet, ini tidak bisa mendeteksi. Nah, nanti ketika ada internet maka sistem akan mendeteksi. Kemudian juga untuk pengamanan aplikasi juga di sini akan tersimpan log-log yang telah login ke dalam aplikasi, kapan waktunya, siapa, dan dari IP mana. Kemudian juga untuk yang pengamanan data juga, bahwa transaksi yang telah tersimpan bagaimana pada daftar transaksi ini, ketika melakukan penghapusan data, apapun alasannya, dia harus melakukan mengisi alasan kenapa dihapus. Ini untuk antisipasi jangan sampai rekaman yang sudah direkam kemudian dihapus secara tidak semestinya. Nah, ini ketika kita mau menghapus, ini harus memasukkan alasan kenapa. Nah, ketika kita mengisi misalnya salah input, kemudian kita centang, kita hapus. Nah, maka data dari transaksi sudah terhapus, namun data yang dihapus tersebut dia akan tersimpan. Dia akan tersimpan ke dalam database yang bisa dilihat dari deleted transaksi. Nah, ini salah input yang di penghapusan dihapus ini akan tetap terlihat atau terekam di aplikasi. Nah, ini beberapa fitur tentang aplikasi penerimaan. Oh ya, ini tadi tambahan untuk nama pembayaran.
jenis nama pembayaran ini bisa direkam hingga 20 jenis pembayaran. Ini untuk teller. Nah, kemudian juga ada sistem setor ke bendahara. Di sini ada setor ke bendahara. Nah, ini untuk memudahkan teller membuat bukti setor ke bendahara. Jadi nanti ketika kita rekam, misalnya kita tambah setor tanggal 1 Februari misalnya sampai apa, kita bisa filter juga jenisnya, paralel kelas jenjangnya, penerimanya, dan bisa kita filter. Kita misalnya store ke bendahara, kemudian kita pilih jenis store. Nah, ini direkam dari mana ini muncul, ini direkam oleh bendahara, yaitu di login bendahara. Jadi bendahara nanti sebelum bisa membukukan harus membuat rencana kerja anggaran dan belanja. Nah, ini adalah rencana anggaran pendapatan yang direkam di RKAS-nya bendahara. Nah, kita pilih, misalnya kita filter dulu, nah baru kita proses setor. Nah, ini ketika kita proses setor, di sini statusnya masih proses setor karena belum diterima oleh bendahara. Nah, kita bisa mencetak, teller bisa mencetak bukti setornya. Nah, ini yang diberikan ke bendahara. Nanti juga akan ada monitoringnya, jumlah setor ke bendahara dalam proses, jumlah setor ke bendahara sudah diterima, dan jumlah belum setor. Nanti akan ada monitoringnya. Nah, ini fitur di teller atau admin atau AKS. Nah, kemudian untuk bendahara, misalnya kita lihat, nah ini. Nah, untuk fitur bendahara juga kami berikan monitoring kas, berapa uang kas yang ada pada bendahara, baik di BKU maupun kas tunai ataupun kas bank. Dan di sini juga diberikan gambaran dengan menggunakan grafik baik penerimaan maupun belanja yang terjadi pada tiap bulannya. Nah, juga monitoring saldo per jenis buku. Jadi pada periode akhir bulan dia per jenis buku saldonya berapa, dan kenaikan atau penurunannya juga berapa bisa ditampilkan. Nah, di sini juga ada rincian anggaran. Nah, sebelum ke sini bendahara harus merekam terlebih dahulu RKAS atau rencana kerja anggaran sekolah dan atau madrasah. Ini bisa menu ini ataupun menu ini. Nah, di sini harus dibuat dulu. Caranya membuat nanti akan dibuat tutorial tersendiri. Ini untuk bendahara, dari setelah membuat RKAS baru bisa melakukan transaksi, yaitu dengan rekam transaksi dengan misalnya ini pilih kategori pendapatan ataupun belanja, ditambah transaksi jenisnya dan sebagainya, kita rekam. Ini sehingga ini contoh yang sudah direkam. Nah, dari rekaman RKAS dan transaksi ini, maka output dari menu bendahara ini ada diantaranya adalah cetak buku kas, ya. Misalnya kita ingin melihat kas PKU, nah, kita proses. Nah, kita akan bisa melihat PKU-nya ataupun misalnya kas tunainya juga bisa kita lihat. Ini kas tunai, kas bank juga bisa kita lihat pada periode tertentu. Kita juga bisa cetak PKU ini ataupun kita download Excel. Di samping itu juga ada monitoring kas sebagaimana ada pada dashboard. Kita bisa monitoring
bahwa dari rencana yang kita susun, baik rencana pendapatan ataupun belanja, ini dari anggarannya, kemudian realisasi pada setiap bulannya. Ada bulan Juli sampai bulan Juni. Ini per bulannya berapa, totalnya berapa, sisa yang belum terrealisasi berapa. Kemudian juga ada report laporan realisasi anggaran yang ini bisa kita lihat detailnya. Misalnya kita ingin lihat ini penggunaan ini untuk apa, kita bisa lihat di sini, di klik detailnya. Ini bisa kita cetak juga. Kemudian juga kita bisa lihat yang per bulan. Nah, ini realisasi untuk tiap akun anggaran, dari anggaran yang sudah direncanakan pada bulan tertentu realisasinya berapa. Ini ada bulan ini sampai dengan bulan ini, kemudian ada pengembalian, neto, dan anggaran. Ini bisa kita sesuaikan juga yang kita inginkan datanya. Misalnya Agustus 2020 kita filter, dan kita akan menyesuaikan. Kemudian juga ini setoran dari teller yang tadi pada menu AKS itu disetor. Di sini juga kan bisa kita monitoring. Nah, ini kita apabila kita menerima, ketika kita klik terima di sini, maka setoran ini akan otomatis masuk ke transaksi. Kita coba proses setor, kita klik. Nah, di sini statusnya telah diterima. Nah, angka ini 690 juga akan otomatis masuk ke transaksi. Ini 690. Nah, ini fungsinya fitur store untuk check and balance. Jadi yang tadi masih dalam proses, ketika sudah diterima maka dia angkanya akan masuk ke telah diterima oleh bendahara. Ini untuk menu bendahara. Nah, adapun untuk menu supervisor tadi harus dibuat user dulu, tadi sudah belum. Belum dibuat, nih kita buat dulu. Misalnya kita buat user kepala, misalnya kita username-nya pakai apa, sini monitoring. Nah, supervisor ini dia hanya bisa memonitor atau melihat laporan, tapi tidak bisa melakukan perekaman transaksi. Ini supervisor atau kepala bisa melihat laporannya teller, sebagaimana ada dashboardnya teller atau admin, dan juga bisa melihat laporannya bendahara, sebagaimana pada dashboardnya bendahara. Ini diperuntukkan bagi kepala sekolah atau mungkin juga ketua komite atau juga mungkin yayasan yang memonitor keuangan sekolah. Jadi itu fitur-fitur utama pada aplikasi AKS versi 21.0 yang kami rilis pada bulan Februari 2021. Nah, adapun untuk tutorial lebih detail nanti akan kami buat, insya Allah, tutorial masing-masing jenisnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.